Assalamualaikum guys, ketemu lagi. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal P3K untuk bidang sosiokultural. Di sini saya akan membagikan tips and trik dalam menjawab soal-soal P3K untuk bidang sosiokultural. Nah, di sini mari kita bahas satu-satu. Nomor 1, dalam situasi terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat. Biasanya saya. Nah, ini guys, kalau di soal CPNS, ini mirip dengan soal TKP, yaitu soal kepribadian ya. Nah, di sini soalnya adalah dalam situasi terjadi perdebatan karena perbedaan pendapat. Biasanya saya A. meninggalkan ruangan karena saya tidak tahan mendengar perdebatan. B. berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan. C. berusaha memahami kedua belah pihak mengapa sampai terjadi perdebatan. D. memihak dengan orang yang sependapat dengan saya. Dan yang E. diam dan mengikuti proses perdebatan sampai selesai. Guys, di sini cara menjawab soal untuk sosiokultural, tips and triknya adalah kalian harus mengesampingkan ego kalian. Sebisa mungkin kalian harus memposisikan diri kalian berada dalam berada dalam peristiwa dalam soal tersebut. Untuk tips and triknya, saya mohon kalian untuk hatinya itu kalau bisa berhati malaikat untuk menjawab soal sosiokultural. Karena ini memang harus kita mengesampingkan ego untuk menjawab soal-soal ini menjadi benar. Ini jawaban yang benar dari nomor 1 adalah yang B. Berusaha menengahi agar perbedaan tidak terjadi berkepanjangan. Nomor 2. Bagaimana reaksi Anda menyikapi aksi-aksi kekerasan yang sering terjadi di jalanan? Ini ditanyakan di nomor 2 guys. Bagaimana reaksi kalian jika mendapati ada aksi-aksi kekerasan yang terjadi di jalanan? Pilihannya A. takut dan trauma saat berada di jalan. B. tidak ambil pusing dengan kejadian tersebut. C. melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. D. hanya asyik menonton tanpa melakukan sesuatu. E. sebisa mungkin mencari teman ketika melewati jalan tersebut. Pilihan ganda yang menurut saya yang paling cocok dan benar dari soal nomor 2 adalah pilihan ganda yang C. Melaporkan aksi yang ada dan tetap waspada saat berkendara di jalan. Sekarang yang nomor 3. Anda ditunjuk sebagai pemimpin sebuah rapat. Mohon maaf, itu harusnya P bukan M. Anda ditunjuk sebagai pemimpin sebuah rapat. Ada anggota rapat yang selalu menyela Anda ketika presentasi berjalan. Sikap Anda adalah, jika Anda ditunjuk oleh atasan untuk memimpin sebuah rapat, tiba-tiba ketika Anda sedang presentasi, ada sebuah anggota yang sedang menyela. Maka sikap kalian itu bagaimana? Yang A, biasa saja. B, saya dengarkan argumentasinya dengan penuh rasa penasaran. C, saya anggap dia orang yang aktif. D, tidak peduli. Dan yang E, saya minta dia untuk mendengar presentasi saya terlebih dahulu, lalu memberikan argumentasi. Menurut saya dari soal nomor 3 ini, pilihan ganda yang cocok dan benar itu adalah yang E. Saya minta dia untuk mendengar
presentasi saya terlebih dahulu, lalu memberikan argumentasi. Nomor 4, jika atasan saya memberikan pendapat dan masukan kepada saya, maka jika kalian bekerja di suatu instansi atau perusahaan, terus ada atasan yang ingin memberikan pendapat dan masukan kepada kalian, maka sikap kalian itu harus bagaimana? A. Saya tidak peduli karena saya sudah bekerja sesuai dengan kemampuan saya. B. Saya menerimanya dan mendengarkannya. C. Saya mengintrospeksi diri saya, kemudian saya memperbaikinya. D. Pemimpin saya memang orangnya perfeksionis. Dan yang E, saya senang jika ada yang memberikan kritik dan saran kepada saya. Nah, jika ada pendapat atau suatu masukan kepada saya mengenai diri saya atau cara kerja saya, maka di sini di nomor 4 jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Saya mengintrospeksi diri saya, kemudian saya memperbaikinya. Sekarang nomor 5. Teman sekantor saya mengalami musibah. Di saat yang sama, ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Di saat yang bersamaan, ini kalian harus ada dua kondisi, tapi di saat yang bersamaan, kalian itu harus bisa mementingkan mana yang lebih penting untuk didahulukan. Nah, di sisi lain, ini ada teman sekantor kalian sedang mengalami musibah. Sedangkan di sisi yang lainnya, itu kalian sedang menghadapi pekerjaan penting yang harus diselesaikan pada saat itu juga. Maka kalian itu harus mementingkan yang mana? Yang A, memprioritaskan teman saya karena kami bagaikan keluarga. Yang B, menunda pekerjaan saya dan pergi untuk melihat kondisinya. Yang C, teman saya pasti mengerti jika saya sibuk. Mohon maaf itu salah ketik. Yang D, bersama teman-teman yang lain pergi untuk melihat kondisinya. Yang E, menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Nah, menurut saya, karena ini ada dua kondisi secara bersamaan dan mengharuskan kalian untuk mengambil keputusan penting yang mana harus didahulukan. Menurut saya itu kalian harus memilih pekerjaan penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kenapa bisa memilih pekerjaan penting yang harus diselesaikan terlebih dahulu? Nah, di sini karena teman kalian yang sedang mengalami musibah, itu kan kalian masih bisa menyelesaikan pekerjaan kalian dulu. Dan kalian bisa memastikan lewat telepon dahulu bagaimana keadaan teman kalian. Nah, jika teman kalian misalnya sudah berada di rumah sakit, nah di situ kan sudah ditangani oleh ahlinya, oleh dokter. Jadi kalian bisa memastikan lewat telepon saja dan kalian bisa menyelesaikan pekerjaan penting dahulu. Baru setelah itu, setelah pekerjaan pentingnya sudah selesai, baru kalian bisa lanjut untuk atau setelah pulang kerja atau mungkin di hari yang lain kalian bisa melihat teman kalian yang sedang terkena musibah. Jadi yang paling cocok menurut saya ini jawabannya adalah yang E, menelpon untuk memastikan kondisinya lalu kembali bekerja. Baik, sekarang nomor 6. Dalam suatu kelompok kerja, biasanya anggota kelompok terdiri dari berbagai latar belakang budaya. Dan saya merasa, soalnya adalah dalam suatu kelompok kerja, biasanya terdiri dari beberapa anggota kelompok yang terdiri dari latar belakang budaya. Maka saya merasa A, sebagian orang menerima saya jika saya dapat mengikuti aturan dalam kelompok. B,
perlu berhati-hati akan apa yang bisa saya katakan atau saya perbuat di dalam kelompok kerja. C. Benar-benar aman, menjadi diri sendiri, dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. D. Tidak pernah menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. E. Tidak cukup berani untuk menjadi diri sendiri dalam kelompok kerja. Nah, dari pilihan ganda A, B, C, D, dan E dalam nomor 6 ini, maka menurut saya pilihan yang cocok dan benar itu adalah yang C. Benar-benar aman menjadi diri sendiri dan saya tidak pernah berkonflik dengan anggota kerja yang lain. Sekarang di nomor 7. Kalau menemukan soal panjang atau dialog seperti ini, kita coba untuk baca pertanyaannya terlebih dahulu. Apa yang atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut? Apa yang akan Anda lakukan? Nah, baru kita baca soalnya nih. Anda baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan di mana mayoritas karyawannya berlawanan jenis kelamin dengan Anda. Suatu hari, atasan Anda menemui Anda dan mengatakan bahwa kehadiran Anda membuat banyak karyawan susah fokus dalam bekerja karena mereka lebih banyak memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan mereka sendiri. Atasan Anda kemudian mengisyaratkan agar Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, kalian misalnya baru saja keterima pekerjaan di suatu instansi atau perusahaan. Nah, ternyata di suatu instansi atau perusahaan tersebut, misalnya ini seorang perempuan. Nah, di suatu instansi atau perusahaan tersebut, ternyata mayoritas pekerjanya itu adalah laki-laki. Cowok, sedang hanya ada 1-2 saja dengan kalian yang pekerjanya itu adalah cewek. Nah, ternyata ini ada beberapa karyawan itu ternyata susah fokus karena memperhatikan diri Anda dibanding pekerjaan yang mereka kerjakan. Nah, terus di sini pertanyaannya, atasan itu ingin Anda itu melakukan sesuatu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Maka pilihannya adalah yang A, tetap bekerja seperti biasa, toh kesalahan bukan berada di pihak saya. B, menyarankan kepada atasan agar mendisiplinkan para karyawan tersebut. C, meminta kepada bagian kepegawaian untuk dipindahkan ke divisi lain. D, mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Dan yang E, sedapat mungkin menyarankan kepada rekan-rekan yang lain agar lebih fokus dalam bekerja. Nah, menurut saya dari pilihan ganda A, B, C, D, dan E, jawaban yang paling cocok dan benar itu adalah yang D, mengubah tampilan dan perilaku Anda agar tidak menarik perhatian lawan jenis. Misalnya, kalian dari segi baju, misalnya tidak memakai baju ketat, terus memakai baju yang agak longgar, seperti itu. Tidak menggunakan celana yang ketat juga, seperti itu, sehingga tidak menarik perhatian dari lawan jenis. Sekarang yang nomor 8. Kalau kamu jadi ketua RT, terus ada tetangga perumahan baru nikah setahun istrinya WNA. Nah, ternyata ini kalau misalnya kalian itu dihadapkan sebagai ketua RT, tetapi di sini ada tetangga yang baru nikah, ternyata istrinya itu adalah warga negara asing. Suka berjemur di depan rumah. Nah, para warga terganggu sama sikap si WNA, sikap istri kalian. Akhirnya, kamu bilang ke suaminya si WNA kalau para warga gak nyaman dengan
sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah itu. Nah, sekarang si WNA sudah nggak pernah lagi berjemur di depan rumah, tapi warga tetap gak nyaman. Kamu sebagai ketua RT, apa yang akan kamu lakukan? Nah, kalau kebiasaan warga negara asing itu apa sih guys? Yaitu berjemur pastinya di depan rumah. Nah, ternyata tetangga itu ternyata banyak tidak senang dengan sikap atau perilaku warga negara asing tersebut yang suka berjemur di depan rumah. Nah, saya sebagai ketua RT, saya memposisikan diri saya sebagai ketua RT, itu sudah menegur suaminya bahwa ternyata banyak tetangga itu nggak suka sama perilaku dan sikap istrinya yang suka berjemur di depan rumah. Nah, tetapi ini soalnya itu ditanyakan lagi, tetapi setelah diperingatkan, ternyata itu warga itu tetap gak nyaman. Meskipun si WNA itu yang istrinya tadi itu tidak berjemur lagi, tapi warga itu tetap gak nyaman. Nah, di sini yang ditanyakan adalah sebagai ketua RT apa yang akan kamu lakukan? Pilihan ganda A itu menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini, gak semuanya harus ikut adat istiadat kita. B. Kamu menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan antara WNA tersebut dengan kita para warga melalui pengajian, arisan, atau kegiatan masyarakat. C. Kamu bersikap proporsional dan netral, tetapi juga menjelaskan ke warga tentang perbedaan yang ada. D. Menasehati lagi si suami WNA kalau warga tidak nyaman dengan keadaan istri kamu. Dan yang E. Membiarkannya saja. Nah, dari pilihan ganda A, B, C, D, dan E, menurut saya yang paling cocok dan paling benar jawabannya untuk nomor 8 itu adalah yang A. Menjelaskan ke warga bahwa ada perbedaan budaya di negeri ini, gak semuanya harus ikut adat istiadat kita. Itu yang paling penting. Jadi kita itu harus memberikan pengertian kepada warga dan juga harus mengedukasi warga bahwa adat istiadat kita itu memang gak sama dengan warga negara asing. Jadi nggak perlu dipeributkan seperti itu. Nomor 9, ketika Anda makan di sebelah Anda, ada orang yang bau badan. Bagaimana sikap Anda? Nah, di sini di nomor 9, ketika Anda makan nih, terus ada orang yang bau badan. Terus bagaimana nih sikap kalian? Yang A, cepat-cepat selesaikan makan lalu pergi. B, cuek saja dan pura-pura tidak terjadi apa-apa. C, biasa saja selagi tidak mengganggu Anda. D, menyuruhnya pindah tempat duduk dengan dalih akan ada saudara Anda yang akan duduk. Dan yang E, mencari posisi yang enak dan nyaman agar Anda tidak terganggu. Nah, menurut saya nih, meskipun di sebelah kita ada orang bau badan lah, entah pakaiannya bau lah, entah apalah, selagi tidak mengganggu kita dan tidak merugikan diri kita. Menurut saya itu jawaban yang paling cocok itu adalah yang C. Biasa saja, selagi kita tidak terganggu atau tidak mengganggu. Sekarang nomor 10. Anda ditugaskan di daerah yang punya kebudayaan berbeda dengan Anda. Teman satu tim juga punya latar belakang yang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda adalah, Anda misalnya sedang mendapat tugas dari perusahaan atau instansi ke daerah. Nah, ternyata di daerah yang Anda tugaskan itu ternyata itu punya kebudayaan yang berbeda dengan Anda. Nah, terus Anda juga mempunyai teman satu tim yang juga mempunyai latar belakang berbeda dengan Anda. Lalu sikap Anda itu harus apa? Yang A, menganggap perbedaan bukan masalah. B, berusaha memahami perbedaan tersebut. C,
tidak memandang perbedaan dalam mengerjakan tugas. D. Biasa saja karena perbedaan itu pasti ada di setiap kelompok. E. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Nah, di sini pilihan ganda yang tepat dari A, B, C, D, dan E menurut saya itu adalah yang E. Mencoba berbaur agar perbedaan tidak menjadi masalah di dalam kelompok. Oke guys, sekian untuk soal-soal P3K bidang sosiokultural. Nah, kita akan bertemu lagi di part 4. Oke guys, see you.